Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Permata Ganeta Putri Pramono dari Program Studi Hubungan Internasional Universitas Wahid Hasim Semarang. Pada kesempatan ini, saya ingin memaparkan materi mengenai teori feminisme. Langsung saja menuju pengertiannya. Menurut pengertiannya, feminisme adalah sebuah gerakan atau aktivitas perempuan yang memperjuangkan keseimbangan gender antara perempuan dan laki-laki dalam mendapatkan haknya di dalam masyarakat sosial. Feminisme berupa gerakan kaum perempuan untuk memperoleh otonomi atau kebebasan untuk menentukan dirinya sendiri. Gerakan feminisme juga berupaya untuk memperjuangkan dan menyelamatkan para perempuan dari berbagai problematika sosial, seperti rasisme, pelecehan, dan penindasan perempuan. Selanjutnya yaitu golongan feminisme. Yang saya paparkan materi di sini ada 3, yaitu feminisme liberal, feminisme marxis, dan feminisme radikal. Feminisme liberal merupakan gerakan yang berdasarkan pada konsep liberal, di mana pria dan wanita itu memiliki hak dan kesempatan yang sama-sama makhluk yang memiliki rasionalitas. Kemudian feminisme marxisme berpandangan bahwa pekerjaan perempuan membentuk pemikiran perempuan dan karena itu membentuk juga sifat-sifat alamiah perempuan. Kemudian feminisme radikal, sudut pandang feminis yang ingin melakukan perubahan radikal dalam masyarakat dengan menghapuskan semua bentuk supremasi laki-laki dalam konteks sosial dan ekonomi. Asumsi dasar dari teori feminisme itu sendiri yaitu yang pertama, untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dari posisi yang minor atau kurang menguntungkan, dan juga keinginan untuk mewujudkan kesetaraan. Menurut Wollstonecraft tahun 1792, perempuan adalah kelompok yang tidak diuntungkan di dunia jika dibandingkan dengan laki-laki. Menurut Peterson dan Runyan 1993. Kemudian studi politik didasarkan pada cara berpikir maskulin. Menurut Sylvester 1994. Kemudian ilmu sosial menunjukkan status perempuan merupakan salah satu ukuran kemajuan dan peradaban masyarakat, menurut Stanton. Sedangkan pada aliran feminisme liberal memiliki dasar pemikiran seperti prinsip liberalisme yang mengutamakan kebebasan untuk setiap individu, menurut Rohman Shah 2016. Selanjutnya yaitu emansipasi politik. Laki-laki mendominasi jabatan-jabatan penting dalam struktur pemerintahan, seperti pengambilan kebijakan, karena perempuan tidak mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam ruang politik, padahal perempuan sama halnya dengan laki-laki memiliki hak untuk ikut serta dalam kehidupan publik, seperti memberi sumbangan pada dialog-dialog pada isu politik, sosial, dan juga moral. Selanjutnya yaitu studi kasus. Pada tahun 2010, Australia menuliskan sejarah baru dengan terpilihnya perempuan pertama sebagai Perdana Menteri Australia, yaitu Julia Gillard. Sebagai perempuan pertama di Australia yang menjadi Perdana Menteri, Gillard juga mendapatkan tekanan dan serangan baik dari dalam maupun dari luar Partai Buruh Australia. Di samping adanya tekanan dan serangan berbasis gender dari dalam negeri selama kepemimpinannya, Gillard terlihat mengintegrasikan gender dan nilai-nilai feminisme liberal ke dalam beberapa politik luar negerinya. Menggunakan sudut pandang feminisme liberal yang memiliki komitmen politik yang disampaikan oleh Susan Wendell seperti Women and Individualism, Equality 47 of Opportunity, Equality of Legal Right, Education and Reform, serta pandangan nasionalis and masculinity dari Cynthia Enloe untuk melihat penerapan nilai-nilai feminisme liberal dalam konteks negara. Dalam Equality of Opportunity, mendapatkan kesempatan yang sama bagi perempuan dalam ekonomi dan pendidikan, menurut pilar pertama dalam strategi AusAid, yaitu memajukan akses layanan kesehatan dan pendidikan yang responsif terhadap gender. Australia melihat bahwa terdapat kemajuan
dalam mencapai kesetaraan partisipasi pendidikan bagi anak perempuan dan laki-laki. Namun, bagi anak-anak perempuan yang berada di negara terdampak konflik, partisipasi mereka dalam pendidikan masih tertinggal dengan anak laki-laki, sehingga diperlukan upaya untuk memperluas akses pendidikan bagi anak perempuan. Pendekatan strategi AUS-AID pada pilar pertama adalah untuk berfokus pada pendidikan anak perempuan di negara yang dimana kesenjangan gender dalam tingkat penyelesaian yang besar, memastikan perempuan memiliki akses yang sama untuk mendapatkan beasiswa. Lalu selanjutnya quality of legal right, mendapatkan keadilan dalam hukum atau kebijakan. Dalam pilar ketiga terkait ekonomi, strategi AUS-AID 2011, Australia melihat partisipasi perempuan dalam ekonomi memiliki hambatan. Hambatan ini bisa datang dari kebijakan dan undang-undang yang menangani masalah seperti kepemilikan tanah atau hak waris, yang dimana membatasi perempuan untuk mendapatkan akses aset, sumber daya, dan peluang yang sama dengan laki-laki. Selain itu, pada pilar keempat terkait kekerasan terhadap perempuan, Australia melihat bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan akibat dari distribusi kekuasaan yang tidak merata antara perempuan dan laki-laki. Hal ini juga diperburuk oleh tidak berfungsinya undang-undang, kebijakan, dan institusi yang ada dalam menangani pelaku kekerasan, serta dalam memberikan perlindungan dan layanan bagi penyintas kekerasan. Salah satu pendekatan dalam pilar 4 strategi AUS-AID untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dari segi hukum adalah untuk bekerja sama dengan pemerintah mitra, guna membantu mengembangkan serta menerapkan undang-undang dan kebijakan yang diperlukan untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan, dan juga meningkatkan akses perempuan ke sistem hukum dan peradilan. Kita dapat melihat beberapa politik luar negeri Australia pada masa kepemimpinan Gillard yang mempromosikan kesetaraan gender dan menerapkan nilai-nilai feminisme liberal di dalamnya. Salah satunya adalah penunjukan Duta Global untuk Perempuan dan Anak-anak pada tahun 2011, memperlihatkan komitmen Australia pada masa kepemimpinan Gillard untuk menjadi yang terdepan dalam upaya untuk mempromosikan peran perempuan dan anak perempuan secara global. Baik, itu dia tadi pemaparan materi tentang teori feminisme dari saya. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.